Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, nas renungan firman Tuhan kali ini adalah Kejadian 2 ayat 18 dan ayat-ayat pendukungnya. Adapun tema yang akan kita bicarakan kali ini adalah Tuhan memberiku keluarga. Di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kata "aku" di sini mengacu kepada Tuhan Allah. Kata "aku" di ayat ini di dalam terjemahan bahasa Indonesia versi terjemahan baru adalah kata tunggal. Dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa Kejadian 2 ayat 18 adalah kelanjutan dari Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Kata "kita" di sini mengacu kepada Allah, kepada Tuhan Allah. Ada nuansa yang berbeda antara kata "aku" di Kejadian 2 ayat 18 dan kata "kita" di Kejadian 1 ayat 26. Yang kedua-duanya yaitu kata "aku" di Kejadian 2:18 dan kata "kita" di Kejadian 1 ayat 26 mengacu kepada Tuhan Allah. Kata "aku" di Kejadian 2 ayat 18 adalah tunggal. Kata "kita" di Kejadian 1:26 adalah jamak. Kita melihat nuansa yang berbeda. Jika Kejadian 2 ayat 18 adalah kelanjutan dari Kejadian 1 ayat 26, maka nuansa dari kata yang dipergunakan untuk mengacu kepada Tuhan Allah seyogianya adalah dalam bentuk jamak, yaitu kita. Bukan nuansa dalam bentuk tunggal seperti yang ada di Kejadian 2 ayat 18 sebagaimana disampaikan di Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Mari kita melihat dari Alkitab yang dipergunakan di abad keempat oleh orang-orang kudus pada saat itu. Alkitab ini bernama Septuagint yang adalah terjemahan bahasa Yunani dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani. Septuagint mempergunakan kata "kita" untuk mengacu ke Tuhan Allah. Bentuknya jamak sama seperti kata "kita" di Kejadian 1 ayat 26 tadi. Kita akan melihat satu sumber lagi, yaitu Alkitab yang dipergunakan oleh orang-orang kudus di sekitar abad kedua, namanya Vulgate. Vulgate ini adalah terjemahan ke bahasa Latin dari bahasa asli, yaitu bahasa Ibrani. Di Kejadian 2 ayat 18, Vulgate mempergunakan kata "kita" jamak untuk mengacu ke Tuhan Allah. Pertanyaannya adalah, mengapa kata "kita" ini begitu penting di dalam renungan firman Tuhan kali ini? Jawabannya adalah pada saat Tuhan Allah berfirman di Kejadian 1 ayat 26, Tuhan Allah mengacu kepada dirinya sendiri sebagai kita, kata jamak. Tuhan sedang menunjukkan ketritunggalannya, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, dengan mempergunakan kata "kita" jamak, Tuhan sedang menunjukkan kepada umatnya suatu hakikat, suatu nature, suatu kodrat dari Tuhan sendiri. Meskipun Tuhan sendiri adalah supernatural, adikodrati. Di sini Tuhan menunjukkan kepada umatnya bahwa Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah gambaran dari suatu keluarga. Hakikat atau nature atau kodrat ini dijelaskan lebih jauh di Kejadian 1 ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Salah satu hakikat dari gambar Allah itu adalah ketritunggalannya. Artinya salah satu hakikat itu adalah keluarga. Dengan kata lain, pada saat Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah merancang suatu keluarga bagi si laki-laki dan perempuan itu. Berdasarkan gambar Allah, Tuhan menciptakan keluarga berdasarkan salah satu hakikat gambar Allah. Jadi pada saat Tuhan berfirman di Kejadian 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, yang menurut Septuagint dan Vulgate, kita akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah tidak hanya berpikir atau merancang akan seorang pria dan seorang wanita yang kemudian menjadi seorang suami dan seorang istri, tapi Tuhan Allah berpikir merancang keluarga yang adalah salah satu hakikat dari gambar Allah tadi. Sekarang kita mengerti di Kejadian 2 ayat 18 dimulai dengan seorang pria, kemudian Allah menciptakan seorang wanita. Pikiran rancangan Tuhan adalah keluarga bagi si pria dan wanita tadi. Mari kita lihat keluarga yang dirancang oleh Tuhan Allah itu pada hari-hari ini. Seperti apakah bentuknya? Kita melihat ketritunggalan Tuhan Allah yang menggambarkan keluarga itu, yaitu Roh Tuhan Allah ada di ketritunggalan Tuhan Allah. Roh Tuhan Yesus ada di ketritunggalan Tuhan Allah. Roh Kudus ada di ketritunggalan Tuhan Allah. Yang mana dari konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah roh yang sama, yaitu roh yang adalah ketritunggalan Allah, yaitu roh yang adalah menggambarkan keluarga. Sebagaimana keluarga yang dimaksudkan oleh Tuhan Allah adalah berdasarkan roh, maka demikianlah pula yang terjadi di hari-hari ini. Keluarga bagi anak-anak Tuhan terjadinya adalah karena roh yang sama, Roh Kudus Tuhan, yang berada di dalam setiap anak-anak Tuhan yang ada di dalam keluarga milik Tuhan itu. Roma 8 ayat 9 dan 11. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, menunjukkan kepada kita bahwa roh Allah, roh Kristus, dan Roh Kudus yang diam di dalam orang-orang percaya adalah satu roh. Artinya roh yang ada di dalam Tuhan Yesus dan roh yang ada di dalam Yohanes, Paulus, Musa, dan anak-anak Tuhan yang hidup di hari-hari ini adalah roh yang sama, Roh Kudus Tuhan, yang menyebabkan Tuhan Yesus, Paulus, Yohanes, Musa, anak-anak Tuhan yang hidup di hari ini yang memiliki roh yang sama itu adalah keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, demikianlah keluarga yang sejati sebagaimana dirancang oleh Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat membuat seseorang menjadi anak Tuhan, menjadi seseorang yang memiliki Roh Kudus. Maka keluarga dalam pengertian yang sedang kita renungkan ini hanya dapat dibuat oleh Tuhan. Artinya
Tuhanlah yang menciptakan keluarga. Adapun mengenai tujuan penciptaan keluarga, mari kita melihat di ayat-ayat berikut. Kejadian 1 ayat 4. Allah melihat bahwa terang itu baik. Ayat 10. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 12. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 18. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 21. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 25. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 31. Sungguh amat baik. Di ayat-ayat ini firman Tuhan menyampaikan seluruh penciptaan, seluruh ciptaan Tuhan ada untuk tujuan semuanya itu baik bagi Tuhan. Apa artinya baik bagi Tuhan? Salah satu penafsiran dari kata baik adalah memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita masukkan kembali ke ayat-ayat tadi, kita melihat ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu memuliakan Tuhan. Ayat ke-10, Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat ke-12, Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat ke-18, Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat ke-21, Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat ke-25, Allah melihat bahwa semuanya itu memuliakan Tuhan. Ayat ke-31, sungguh amat memuliakan Tuhan. Semua ciptaan Allah adalah untuk memuliakan Tuhan, termasuk ciptaan Allah keluarga. Dengan kata lain, Allah, Tuhan, menciptakan keluarga untuk kemuliaan Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, mari kita tutup renungan ini dengan beberapa penerapan. Dari renungan kita ini, kita mengetahui yang membuat keluarga di dalam Tuhan adalah kesamaan Roh Kudus yang ada di dalam masing-masing anggota keluarga. Artinya, si suami, si istri, atau si ayah, si ibu, si anak, itu barulah keluarga seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan pada saat si suami memiliki Roh Kudus Tuhan, si istri memiliki Roh Kudus Tuhan, si anak memiliki Roh Kudus Tuhan. Artinya anggota keluarga masing-masing memiliki satu roh, yaitu Roh Kudus Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah keluarga kita, si ayah, si ibu, si suami, si istri, si anak, sudah memiliki satu roh, yaitu Roh Kudus Tuhan? Artinya, apakah masing-masing anggota keluarga itu sudah percaya pada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Juru Selamat? Kalau jawaban dari pertanyaan ini adalah salah satu dari anggota keluarga saya masih belum percaya pada Yesus, artinya si anggota keluarga ini belum memiliki Roh Kudus Tuhan. Maka untuk penerapan pertama adalah mohon kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus membimbing anggota keluarga kita yang masih belum percaya pada Tuhan Yesus, supaya yang bersangkutan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Dengan demikian, keluarga itu menjadi keluarga sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu keluarga yang setiap anggotanya memiliki Roh Kudus Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah, sekiranya seluruh anggota keluarga ini adalah sudah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu memiliki satu roh, yaitu Roh Kudus Tuhan, maka sebagaimana kita renungkan tadi bahwa tujuan Tuhan menciptakan keluarga adalah untuk memuliakan Tuhan,
untuk kemuliaan Tuhan? Pertanyaannya adalah, apakah setiap anggota keluarga itu sebagai satu keluarga sudah sama-sama bersatu dalam roh untuk memuliakan Tuhankah? Artinya seluruh anggota keluarga ini sebagai keluarga bersama-sama berdoa dan beribadah memuliakan Tuhan setiap harikah? Jika jawabannya belum, termasuk keluarga kami tidak memiliki altar keluarga. Kami jarang sekali duduk satu meja berdoa bersama, membicarakan firman Tuhan bersama. Artinya kami jarang sekali, bahkan tidak pernah sebagai satu keluarga beribadah memuliakan Tuhan. Maka ini berarti tujuan Tuhan menciptakan keluarga yaitu untuk memuliakan Tuhan, termasuk melalui ibadah kepada Tuhan, belum tercapai. Artinya keluarga yang bersangkutan ini belum memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, penerapan kedua adalah bagi keluarga yang masih belum memuliakan Tuhan dengan belum memiliki ibadah harian, altar keluarga harian kepada Tuhan adalah mohon ampun pada Roh Kudus. Dan mohon Roh Kudus mengurapi setiap anggota keluarga yang ada di keluarga yang sedang kita bicarakan ini, yaitu keluarga yang belum memuliakan Tuhan ini, agar Roh Kudus memampukan setiap anggota keluarga di dalam keluarga ini, memampukan keluarga ini untuk memuliakan Tuhan melalui mereka melakukan ibadah harian seperti altar keluarga. Saya mengimani jika anak-anak Tuhan melakukan firman-Nya yang hari ini kita renungkan bersama, termasuk melakukan penerapan-penerapan dari renungan kita kali ini, maka Tuhan kita dipermuliakan. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Amin.